Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih pagi ini di dalam anugerah-Mu kami diberikan kemungkinan, diberikan kesempatan sekali lagi untuk mengikuti chapel dari tempat kami yang berjauhan. Kami bersyukur karena firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang kekal. Firman-Mu adalah sumber penghiburan kami di segala waktu dan tempat, khususnya setiap kami dengan konteks yang berbeda-beda dari rumah masing-masing di tengah-tengah pandemi ini. Kami berdoa kiranya Tuhan terus memberikan kepada kami perasaan haus dan lapar akan kebenaran firman, dan ketika firman diberitakan, biarlah firman itu boleh memuaskan dahaga jiwa kami, menyegarkan hati kami, dan menambahkan semangat kami untuk berkarya bagi Tuhan melalui pendidikan kami. Memohon sekali lagi anugerah Tuhan bagi setiap kami, baik yang menyampaikan firman maupun yang mendekan. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kami yang gelap, mencelikkan mata rohani kami yang buta, membuka telinga rohani kami yang tuli, dan melembutkan hati kami yang keras terhadap kebenaran firman Tuhan. Agar ketika benih firman ditaburkan boleh jatuh di hati kami, bertumbuh berakar kuat ke bawah, bertumbuh menghasilkan buah berlimpah ke atas, buah-buah yang mempermuliakan Tuhan, buah-buah perubahan karakter yang semakin serupa dengan Kristus, buah-buah yang boleh dilihat secara nyata oleh setiap orang yang ada sekeliling kami, yang membawa mereka tertarik datang kepada Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada saat ini, kiranya Kristus ditinggikan, dimuliakan di dalam seluruh pemberitaan firman Tuhan. Dengarlah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan hari ini kita akan Oke ya, internetnya mungkin agak sedikit terganggu ya. Oke, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari buku Katekismus Heidelberg, pertanyaan 50 sampai 52. Kita akan belajar bersama-sama. Pertanyaan 50, mengapakah ditambahkan duduk di sebelah kanan Allah? Jawabnya, karena Kristus telah naik ke sorga untuk ini, yaitu agar ia bisa tampil sebagai kepala dari gerejanya, yang melaluinya Bapa memerintah atas segala sesuatu. Pertanyaan 51, apakah manfaat dari kemuliaan Kristus kepala kita bagi kita? Jawabnya, pertama, bahwa oleh Roh Kudusnya ia mencurahkan karunia-karunia ilahi ke dalam hati kita, anggota-anggotanya, kemudian bahwa oleh kuasanya semua musuh. Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita lihat pertama pertanyaan 50 ini, mengapa ditambahkan duduk di sebelah kanan Allah? Di zaman kuno ya, di zaman kuno, kursi di sebelah kanan seorang penguasa itu menunjukkan kekuasaan dan hak istimewa. Orang yang duduk di sebelah kanan raja adalah orang yang paling percaya, orang yang paling dipercaya oleh raja, dan raja membicarakan rencananya, ya planning-planningnya dengan orang tersebut, dan mendengar diberi kekuasaan untuk pergi dan melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan si penguasa. Jadi orang yang merupakan tangan kanan raja memiliki semua otoritas raja. Ini jawabnya sudah jelas ya, karena Kristus telah naik ke surga untuk ini. Jadi Kristus naik ke surga untuk mengambil tempat duduk sebagai kepala gereja. Ya, semua maksud Allah bagi gereja telah dilaksanakan oleh Kristus. Sekarang Allah telah membuat dia menjadi kepala gerejanya dan Tuhan serta penguasa gereja. Jadi Tuhan Yesus menjadi kepala gereja karena Tuhan Yesus sudah menyelesaikan dunia. Dia sudah berinkarnasi menjadi manusia, mengerjakan karya keselamatan dan sudah menggenapkan, menyelesaikannya. Baru kemudian kita tahu ya, Yesus mati dikubur, sudah diselesaikan. Dan ketika Yesus duduk di sebelah kanan Bapa, Kristus sebagai kepala gereja yang memimpin, yang memerintah ya gerejanya, yang terus bertumbuh di dalam dunia. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Kolose pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-20.
Kolose pasal 1 ayat 18 sampai 20. Jemaat ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dia ia mendamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun oleh darah salib Kristus. Nah, jadi Kristus setelah menyelesaikan karya keselamatan ini, kita melihat tema keutamaan Kristus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan salah satu keutamaan Kristus. Kristus yang sulung. Kristus, jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, ini juga menunjukkan Bapak, Ibu, dan anak sekalian satu pengharapan. Pertama, kebangkitan. Jadi Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa setelah Kristus bangkit. Dan Kristus adalah yang sulung. Dari sini, dari pernyataan duduk di sebelah kanan Allah Bapa menyatakan Yesus yang adalah manusia sejati, sama seperti kita, menjadi satu contoh, menjadi satu bukti bahwa ada satu atau sudah ada satu manusia yang sudah naik ke surga. Ya, setelah bangkit naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, ini menjadi satu gambaran bagi kita di akhir nanti. Seperti apakah kehidupan kita? Kita akan dibangkitkan dan akan bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Nah, jadi di sini kita lihat duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus menunjukkan keutamaannya, dan juga kita lihat di dalam pasal 2 ayat yang ke-10. Kalau telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintahan dan penguasa. Jadi dengan duduk di sebelah kanan Allah Bapa menunjukkan Kristus menjadi kepala gereja, dan juga kepadanya diberikan otoritas di surga dan di bumi. Ya, mari kita membuka bersama-sama Matius pasal yang ke-28. Matius 28 ayat 19, ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata kepada kami, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Yesus manusia, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Di dalam naturnya, Yesus naik, karena memang Alkitab memberitahukan kepada kita, Yesus naik, ya, terangkat di awan-awan, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia memerintah di surga dan di bumi, dan dia juga karena memiliki natur ilahi, menyertai umat sepanjang zaman, menyertai kita, karena sampai kepada akhir zaman. Jadi kita lihat Yesus yang diberikan otoritas ini, dia memberikan otoritas yang paling tinggi adalah otoritas Allah. Otoritas Allah diberikan, ya, otoritas yang ada pada manusia diberikan dari Allah kepada orang tua, otoritas atas anak, kepada guru di sekolah, otoritas atas murid, kepada pemerintah dalam satu negara, otoritas bagi masyarakat, begitu ya. Nah, jadi kepada gereja, ya, Yesus beritakan Injil Tuhan. Karena karya keselamatan ini harus diteruskan. Karya keselamatan ini harus sampai kepada semua umat pilihan, ya. Jadi Kristus memanggil manusia dengan firman-Nya yang tertulis, yaitu Injil, kabar berita, kabar baik, ya, yang daripada Allah, yang dihotbahkan. Dan firman Tuhan ini dijadikan efektif oleh kuasa Roh Kudus. Jadi kita tahu bahwa umat pilihan akan dimunculkan melalui pendengaran akan Injil Kristus. Roma 10 ayat 17. Jadi umat Tuhan, Roh Kudus bekerja melalui firman yang diberitakan untuk menyadarkan manusia berdosa sampai mereka sadar, I am a sinner. Saya adalah manusia berdosa, dan Allah telah menjadi manusia, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga. Dan Allah melalui Roh Kudus, ya, mengefektifkan karya keselamatan itu di hati umat pilihan. Jadi Kristus tidak mati untuk semua orang, tapi Kristus mati untuk umat pilihan, dan ketika firman diberitakan, umat pilihan yang mendengarkan firman itu, Roh Kudus mencelikkan mata rohani mereka yang buta, Roh Kudus membuka telinga rohani mereka yang tuli, dan Roh Kudus melembutkan hati mereka yang keras terhadap kebenaran firman, sehingga ketika firman itu diberitakan, mereka bisa berpikir dengan terang benderang, memahaminya. Lalu mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui pemberitaan firman. Mereka bisa mendengarkan firman itu dengan terang benderang, dan seperti
benih yang ditaburkan di tanah yang sudah digemburkan, tanah yang subur, maka benih itu akan tumbuh. Nah, demikian Kristus memanggil umat pilihan melalui kuasa firman yang tertulis, yang diberitakan, yang dihotbahkan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kita yang sudah menerima keselamatan itu tidak boleh keselamatan itu hanya pada diri kita. Kita harus membagikannya kepada orang lain dengan memberitakan Injil, memberitakan kabar, mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, ya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, jadi Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa sedang ya membangun gerejanya dengan firman dan roh. Ini harus jelas kita ketahui, pengembangan kerajaan Allah, penglihatan mimpi yang dilihat oleh Nebukadnezar tentang patung yang besar itu, lalu penglihatan dengan patung yang besar itu mengatakan bahwa kerajaan dunia ini akan musnah satu demi satu, dan kerajaan Allah akan memenuhi bumi. Tetapi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian, kerajaan Allah memenuhi bumi ditetapkan oleh Allah melalui Kristus. Roh Kudus bekerja hanya melalui pendengaran akan Injil Kristus. Jadi kita sebagai gereja Tuhan, tugas utama kita, ya, gereja yang sejati itu kan manusia, ya, Bapak, Ibu, anak-anak, dan saya, kitalah gereja yang sejati. Tugas kita setelah diselamatkan, tugas kita setelah dipanggil dari gelap ke dalam terang, dipindahkan dari gelap ke dalam terang, tugas utama kita adalah amanat agung di dalam Matius 28 ayat 18-20. Dan untuk berpolitik, tugas gereja bukan diakonia, ya. Tugas diakonia itu adalah buah iman. Setelah kita memiliki iman yang sejati, maka kita harus iman itu harus disertai dengan perbuatan baik, itulah diakonia. Tetapi tugas utama gereja adalah pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap umat pilihan di sepanjang zaman. Nah, jadi suatu hari nanti seluruh gereja akan dikumpulkan dan Kristus akan datang kembali, ya, untuk memberikan upah bagi orang yang hidup benar, setia, dan tentu saja upah kepada orang yang tidak percaya. Dan ketika Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Alkitab juga memberitahukan kepada kita bahwa Kristus mencurahkan karunia-karunia ilahi ke dalam kita, yaitu anggota tubuh Kristus, melalui Roh Kudus. Mari kita melihat bersama-sama di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat 7, kepada kita masing-masing telah dikaruniakan, telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata nas. Tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Ya, jadi Allah dalam Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dari sana ia mengaruniakan karunia-karunia ilahi kepada gerejanya, kepada anggota tubuh, ya, melalui Roh Kudus. Kemudian ayat 11-12, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi itu sama juga nanti kalau Bapak Ibu anak-anak membaca dalam 1 Korintus 12 ayat 4-7, Yesus memberikan karunia kepada umat, kepada gerejanya melalui Roh Kudus, ya. Para rasul, ya, para rasul adalah karunia yang diberikan untuk menuliskan kitab suci. Pendeta dan guru adalah karunia yang terus-menerus menjelaskan firman Tuhan dan memberitakan Injil Kristus. Jadi Allah yang memanggil, ya, Allah yang memanggil para rasul, udah pasti, ya. Pendeta dan guru juga adalah Allah yang memanggil agar mereka boleh mengajar dan memberitakan Injil Kristus. Dengan demikian, rencana Tuhan bagi seluruh umat pilihan itu akan digenapi. Karena kita tahu ada panggilan efektif, ya. Panggilan efektif itu hanya sampai kepada umat pilihan melalui pendengaran akan Injil Kristus. Panggilan efektif itu menjadi efektif ketika Roh Kudus bekerja, dan Allah telah memilih hanya dimunculkan melalui pendengaran akan Injil Kristus. Dan pekerjaan Roh Kudus yang mengefektifkan, ya, menjelaskan. Tadi Ibu Happy mengatakan pada saat firman diberitakan, pikiran kita diterangi oleh Roh Kudus, mata rohani kita dicelikkan, ya, mata rohani kita kan buta, ya, karena dosa, ya. Lalu telinga rohani kita dibuka,
hati kita yang sehingga firman itu boleh jatuh di hati kita, bertumbuh, berakar kuat ke bawah, bertumbuh, menghasilkan buah berlimpah ke atas. Nah, pertanyaan yang ke-52, apakah penghiburan bagimu bahwa Kristus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Jawabnya, bahwa ia dalam segala kesedihan dan penganiayaanku, dengan kepala yang terangkat, aku mencari pribadi yang sama, yang sebelumnya telah mempersembahkan dirinya demiku kepada pengadilan Allah, dan telah menghapus segala kutuk dariku untuk datang dari surga sebagai hakim, yang akan mencampakkan semua, tetapi yang akan kepada dirinya sendiri ke dalam sukacita dan kemuliaan surgawi. Nah, jadi di sini kita lihat pertanyaan pertama dari buku Katekismus Heidelberg ya, apakah penghiburan bagimu? Penghiburan bagiku atau bagi kita adalah baik hidup maupun mati kita adalah milik Kristus. Nah, kalau anak-anak mengikuti seluruh pembahasan buku Katekismus Heidelberg ya dari minggu ke minggu, maka anak-anak akan mendapatkan poin-poin penting bahwa yang paling utama bagi hidup kita ini bukanlah meraih apa yang kita inginkan. Karena yang menjadi penghiburan kita ya bukan prestasi, ya penghiburan kita bukan jabatan, penghiburan kita bukan harta, penghiburan kita bukan pasangan, penghiburan kita bukan apa yang menjadi penghiburan bagi dunia ini. Penghiburan kita menurut buku Katekismus adalah milik Kristus. Nah, jadi di sini anak-anak dikatakan, apakah penghiburan bagimu bahwa Kristus akan datang? Jadi setelah Kristus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dari sana dia terus ya memanggil umatnya melalui pekerjaan Roh Kudus, dan dia akan datang kembali. Ya, dia akan datang kembali. Apakah penghiburanmu bagi Kristus, bagimu bahwa Kristus akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati? Ketika dia datang kembali, apa yang menjadi penghiburan kita? Di sini jawabannya sangat jelas sekali, bahwa ia dalam segala kesedihan dan penganiayaan, dalam hidup yang satu kali dari kesulitan, ada masa menghadapi kesedihan, penganiayaan. Dan dalam hidup yang satu kali dan singkat ini, dikatakan dengan kepala yang terangkat aku mencari pribadi yang sama, yang sebelumnya telah mempersembahkan dirinya demiku kepada pengadilan Allah. Jadi Kristus sudah menggantikan kita di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kita, dan dia sudah dikatakan telah menghapus segala kutuk dariku, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia akan datang kembali sebagai hakim. Ketika Yesus Kristus datang pertama kali, dia datang sebagai juru selamat. Siapa yang percaya kepadanya akan diperdamaikan dengan Allah, tidak lagi menjadi seteru Allah, tidak lagi menjadi musuh Allah, tetapi diperdamaikan dengan Allah dan diberikan jaminan hidup yang kekal. Dan ketika kita masih melanjutkan hidup kita dalam dunia ini, kita ada di dalam pemeliharaan tolongannya, ada di dalam berkat-berkatnya. Sekalipun kehidupan kita sama dengan kehidupan orang lain yang unbeliever, tetapi meaning ya hidup kita ini sudah memiliki arti yang berbeda dengan orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sama-sama hidup dalam dunia ini yang satu kali dan singkat ini, tapi sudah berbeda ya, meaningnya sudah berbeda. Kita unbeliever, mereka hidup dengan iman yang masih mudah-mudahan. Kalau iman kita itu adalah iman yang sejati, iman yang hidup, saving faith. Tetapi orang yang belum beriman, tetapi mereka berada di dalam pengharapan yang semu, pengharapan yang palsu. Atau dengan kata lain, mereka masih mengupayakan, mereka masih terus ya menegakkan jasa. Sedangkan kita yang sudah dikaruniakan iman yang sejati, kita tidak lagi mengandalkan diri kita untuk memperoleh hidup yang kekal nanti, tetapi justru dalam hidup kita yang satu kali dan singkat ini, yang sudah diberikan dan dikaruniakan iman yang sejati, justru hidup yang satu kali dan singkat ini menjadi hidup yang berkarya, kasih demi kemuliaan Allah. Kita tidak lagi hidup berpusat pada diri, tapi kita hidup berpusat pada Allah. Nah, jadi Kristus akan kembali, dan kedatangan kedua itu atau kedatangan Kristus kembali itu bukan sebagai simbol ya, tapi bersifat harafiah. Pada waktu para murid menyaksikan Yesus terangkat, ya mereka terus mengarahkan mata mereka ke atas karena Kristus diangkat di atas awan. Malaikat dan Galilea, apakah yang kamu lihat? Dia yang kamu lihat terangkat di atas awan-awan akan datang kembali, sama seperti dia terangkat. Jadi itu bukan simbol. Yesus naik ke surga itu bukan simbol, itu sungguh ya harafiah, dia naik ke surga, juga kembalinya pun nanti ya ketika Kristus datang kembali. Dan kedatangan Kristus yang kedua kali atau kembalinya Kristus nanti itu datang sebagai hakim. Dan bagi orang yang tidak percaya itu akan menjadi ketakutan yang dahsyat dalam diri mereka sendiri.
Bahkan di dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan ketika Kristus datang maka orang yang tidak percaya ini akan berseru, ya berseru, kiranya bumi membuka diri dan menelan kami supaya kami tidak melihat kedahsyatan ya kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Dan di dalam 2 Petrus 3 ya, dalam 2 Petrus 3 coba kita lihat bersama-sama 2 Petrus 3. Di dalam 2 Petrus 3 di sini kita lihat panggilan dan pemilihan ya. Di dalam seluruh ayat-ayat ini semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan menyadari betapa mereka telah menjadi orang yang bodoh, yang mencemooh ya peringatan ini dalam Alkitab. Alkitab sudah memberitahukan Kristus akan datang kembali. Tetapi ada orang-orang yang ya beberapa waktu yang lalu ketika pendeta David Tong yang memberikan seminar pada 17 Agustus kalau tidak salah ya, 17 Agustus pada sore harinya memberikan seminar di Karawaci dan itu masuk ke YouTube ya dan orang bisa memberikan komentar baik di YouTube maupun juga dalam bentuk Zoom. Di sana ada orang yang apakah dia Kristen saya tidak tahu atau bukan Kristen, tetapi komentarnya itu bahwa ya seperti mencemooh begitu. Apakah Alkitab itu adalah kebenaran yang sejati? Hanya orang bodoh saja mempercayainya. Nah, kurang lebih begitulah isi daripada kritikannya begitu. Apakah Alkitabnya? Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, kita harus meyakini dan mempercayai bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang sejati, Allah satu-satunya Allah yang sejati. Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup dan yang kekal. Dan firman Tuhan ini adalah perkataan Allah, karena Allah itu adalah benar, maka seluruh perkataan Allah adalah benar. Dan ini jangan sama-sama di mana kita mempertanyakan iman kita. Benarkah agama Kristen, agama yang mengajarkan keselamatan yang kekal? Benarkah Allah Tritunggal itu adalah Allah yang sejati, sedangkan Allah yang lain adalah yang palsu? Bapak Ibu anak-anak sekalian, kita tahu bahwa iman itu adalah satu loncatan yang tidak bisa kita terima secara logika, karena dikatakan iman adalah percaya walau tidak melihat. Bukan sesuatu yang bisa kita lihat baru kita percaya. Tetapi iman Kristen mengajarkan bahwa iman kepada Allah Tritunggal, Allah yang adalah roh yang tidak kelihatan itu, adalah percaya walau tidak melihat. Anak-anak SMP kelas 7 sampai kelas 9, mari kita renungkan hal ini. Percaya walau tidak melihat. Saya tidak tahu kondisi kalian saat ini ada di dalam pergumulan apa, tetapi mari dengan rendah hati menerima setiap firman yang kita dengar, agar apa yang kita dengar, dan juga mengimaninya, menghidupinya, dan berikutnya adalah membagikannya kepada orang lain. Karena tidak mungkin kita membagikan berita yang kita dengar kalau orang-orang yang tidak percaya ini ya, hati mereka akan menjadi ciut ketika mereka menjadi sadar bahwa sudah terlambat untuk mencari anugerah dan pengampunan. Jadi ketika Kristus datang kembali, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Pertobatan itu hanya terjadi sekarang sebelum Kristus datang kembali. Dan demikian juga anak-anak SMP ya, SMP 7, 8, 9. Jikalau kamu introspeksi diri, kamu menemukan, maka jangan tunda. Hari ini pun saat kamu mendengarkan firman ini, kalau Roh Kudus menerangi pikiran kamu yang gelap, kalau Roh Kudus mencelikkan mata rohani kamu yang buta, membuka telinga rohani kamu yang tuli, melembutkan hati kamu yang keras, dan kamu mengerti firman Tuhan ini, jangan keraskan hatimu. Berdoa dalam hati, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadimu. Karena Kristus yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia akan datang kembali sebagai hakim. Dan hari penghakiman menjadi sesuatu yang sangat menakutkan bagi orang tidak percaya, tetapi menjadi penghiburan bagi orang percaya. Ya, anak-anak Allah sudah tahu saat itu bukan lagi menetapkan keputusan mengenai diri kita, bukan. Allah sudah tahu. Ketika hari ini saya berketetapan hati mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan tahu. Jadi Tuhan tahu siapa yang percaya kepada Kristus, dia adalah milik Allah. Siapa yang memiliki anak, dia memiliki Bapa. Dan hari itu semua manusia dan malaikat akan mengetahui dan melihat bahwa penghakiman Allah itu adil. Benar-benar adil ya. 2 Korintus 5 ayat 10 berbunyi, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Nah, dalam hal ini keselamatan kita bukan ditentukan perbuatan baik dan jahat kita.
perbuatan baik dan jahat ini adalah sesuai dengan iman kita. Jadi melalui iman kepada Kristus itulah yang menyelamatkan kita. Setelah kita beriman, baru perbuatan baik itu mengikuti atau perbuatan baik di luar kain gombal. Perbuatan baik manusia di luar iman kepada Kristus, Allah tidak memperhitungkannya. Karena itu adalah perbuatan baik yang menegakkan jasa. Seperti saudara kita yang kaum muslim misalnya, mereka bersedekah, mereka membagi-bagikan kurban misalnya, membagikan kepada orang yang berkekurangan. Tapi apakah itu sebagai ucapan syukur mereka kepada Tuhan? Bukan. Sedekah yang diberikan oleh orang Islam itu adalah penegakan jasa, karena bagi mereka keselamatan itu adalah seperti timbangan, ya, timbangan yang di kanan dan di kiri itu perbuatan baik dan perbuatan jahat. Kalau perbuatan baiknya banyak, itu akan ditimbun, maka dia akan miring, ya kan, menghadap Tuhan di dalam penghakiman terakhir nanti. Tapi iman Kristen tidak mengajarkan demikian. Keselamatan itu tidak didasarkan perbuatan baik dan jahat manusia. Keselamatan kita itu sudah already but not yet ketika kita membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan Tuhan Yesus akan menjalankan manifestasi keadilan Allah. Ya, keadilan itu akan sungguh-sungguh adil. Tidak akan ada orang mengkomplain. Kenapa? Karena pada waktu mereka hidup telah diberikan kesempatan mendengar firman. Bertemu dengan orang percaya yang membagikan Injil. Nah, demikian juga kita Bapak, Ibu, dan anak sekalian. Kalau kita bertemu dengan orang unbeliever yang belum percaya kepada Tuhan, adalah tanggung jawab kita. Nah, ini saya bicara tanggung jawab kita. Karena tadi dalam Matius 28 ayat 18-19, Allah telah memberikan kuasa atau otakan, perlah jadikan semua bangsa muridku, ajarlah mereka. Jadi kita yang sudah diselamatkan dipanggil dan diutus juga untuk mengajar, memberitakan Injil keselamatan itu kepada orang lain. Supaya tidak ada tuntutan orang lain. Saya tidak pernah mendengar, ya, tapi mereka tidak lagi ada komplain, mereka tidak lagi tuntutan bahwa mereka tidak pernah mendengar karena kita telah menjalankan panggilan kita. Nah, hari penghakiman itu ya akan menunjukkan Allah yang adil itu adalah Allah yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Dan keadilan Allah itu adalah keadilan yang sungguh-sungguh adil, tidak seperti Allah tidak akan pernah salah. Nah, sehubungan dengan penghiburan bagi orang percaya ini, Bapak, Ibu, dan anak sekalian, ini dikaitkan dengan masa hidup kita dalam dunia ini. Mungkin kita menghadapi penganiayaan atau kesulitan karena iman. Jadi ini bukan karena penghiburan, misalnya, kenapa sedih kurang atau kurang-kurang yang lain begitu ya? Bukan. Penghiburan yang akan kita terima nanti pada waktu Yesus datang kembali adalah penghiburan karena kita setia beriman kepada Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Maka ketika ada kesulitan jangan kita lari. Karena Tuhan yang berdaulat itu adalah Tuhan yang mengizinkan adanya kesulitan. Ya, saudara kita yang diizinkan oleh Tuhan menghadapi kesulitan, misalnya saudara seiman kita yang ada di Afghanistan, misalnya sekarang ya, saudara kita yang ada di China, kondisi mereka sebagai orang percaya di tengah-tengah orang yang tidak percaya. Kalau mereka setia sampai pada akhir, maka penghiburan ini menjadi milik mereka. Dan bagi mereka yang menganiaya umat Allah, akan disimpan untuk dihakimi. Bapak, Ibu, anak-anak sekalian perhatikan, umat Allah yang teraniaya karena imannya akan diselamatkan, tetapi mereka yang menganiaya umat Allah, ada guyonan ya. Dikatakan kalau orang percaya diciptakan untuk diselamatkan, ya, atau kalau umat pilihan diciptakan untuk diselamatkan, bagaimana dengan orang yang bukan dipilih? Diciptakan untuk apa? Ya, ini guyonan. Ada orang mengatakan, oh ya, mereka diciptakan untuk menjadi bahan bakar di neraka. Dan penghakiman itu bukan langsung kematian kekal, mati selamanya, bukan. Penghakiman kekal itu adalah penghakiman yang tiada akhir. Jadi penderitaan yang tiada akhir. Dikatakan di sana akan terjadi gertak gigi karena sakitnya sakit lebih daripada sakit yang bisa dialami oleh manusia dalam dunia ini, dan itu kesakitan yang kekal. Bapak, Ibu, anak-anak perhatikan, kesakitan yang kekal. Penganiayaan orang Kristen yang ada penganiayaan yang sementara, tetapi penghakiman bagi orang yang menganiaya umat Tuhan adalah penghakiman yang kekal. Jadi pada akhirnya kejahatan tidak akan menang. Ya, musuh-musuh Kristus dan musuh gereja tidak akan menang karena Allah sudah menjamin Yesus akan menghakimi musuh-musuhnya dan musuh gerejanya, apakah mereka hidup atau sudah mati ketika Kristus datang kembali nanti. Jadi saat itu untuk memperbaiki diri, tidak ada kesempatan untuk bertobat, tidak ada kesempatan mengajukan keberatan. Kita yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita introspeksi diri. Apakah kita sudah beriman secara pribadi kepada Kristus? Atau kita masih
sebagai Kristen karena keluarga atau keturunan orang Kristen. Tidak ada yang tahu kapan hari yang agung dan dahsyat itu akan tiba. Ya, dalam Markus 3:32 dikatakan saat Yesus di bumi juga tidak mengetahuinya dan Allah belum menyatakan jadi puas ya, dia akan ada. Tetapi sudah dinyatakan bahwa hari itu adalah pasti. Karena itu pasti, ya diharapkan kita semua berusaha untuk siap. Untuk menantikan kedatangan Kristus kedua kali, itu digambarkan kita harus seperti pengantin wanita hidup menyambutnya. Jadi jangan kita bermain-main dengan kehidupan dunia yang sementara ini. Bahkan di tengah-tengah pandemi ini kita mungkin bosan dari rumah kita masing-masing, mari kita ingat ini hanya sementara, tidak akan selamanya. Black Death ya, berapa abad yang lalu terjadi menurut itu hanya sementara. Sama seperti COVID ini hanya sementara. Maka kita jangan berorientasi dan frustasi karena COVID. Selama kita bisa menjaga diri, ya kita akan bisa melewati masa pandemi ini. Tetapi ketika masa pandemi ini kita lewati, apakah Tuhan melihat kita berkemenangan di dalamnya? Jangan sampai kita gagal karena kita bosan, ya melepaskan tanggung jawab kita sebagai murid, bermain game tidak habis-habisnya, lalu tinggal kelas atau tidak lulus. Nah, jangan mengukir prestasi di tengah-tengah pandemi sekalipun. Mari kita menjadi pemenang, ya menjadi pemenang karena mata kita tertuju kepada Kristus yang sudah menang, yang sudah duduk di atas di sebelah kanan Allah Bapa, dan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa juga selain mengaruniakan karunia-karunia kepada gerejanya, karunia-karunia rohani juga bersyafaat ya. Jadi Roh Kudus bersyafaat bagi kita, Kristus juga bersyafaat bagi kita di sebelah kanan Allah Bapa. Ada yang setia mendoakan kita. Kristus pendoa syafaat bagi kita, Roh Kudus pendoa syafaat bagi kita, guru-gurumu ya di dalam setiap rapat ya, saya tahu baik di SD, di SMP, di SMA sebelum rapat koordinasi setiap mingguan itu ada persekutuan doa dengan setia mendoakan anak-anak. Kamu diingat oleh banyak orang ya, diingat oleh gurumu ya, diingat ada banyak ya umat Tuhan juga mendoakan sesama umat Tuhan yang sedang bergumul di tengah-tengah pandemi ini. Bagaimana dengan umat Tuhan ya? Umat Tuhan yang memiliki keyakinan yang teguh akan hari itu bukan karena kita lebih, tapi ya uri penghakiman itu mereka telah dipersatukan dengan Kristus, mereka telah mempercayai firman Allah, dan kita sedang menantikan kedatangan Kristus kembali. Dan kedatangan Kristus kembali itu adalah sesuatu yang layak kita nantikan karena kita akan bertemu muka dengan Yesus Kristus. Dan perjumpaan itu ada perjumpaan di mana kita, karena tadi kita membutuhkan iman, karena apa? Iman itu membuat kita percaya walau tidak melihat. Setelah kita melihat Kristus muka dengan muka, kita tidak butuh iman lagi. Dan juga pengharapan tidak lagi, karena kita berharap ya kepada apa yang belum datang. Tapi ketika kita berjumpa dengan Kristus, kita tidak butuhkan pengharapan. Kasih kita yang kurang saat ini akan disempurnakan ketika Kristus datang kembali. Oleh karena itu Bapak Ibu anak-anak sekalian, mari kita terus bertumbuh di dalam mengasihi satu yang lain, mengasihi Allah Bapa, mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Tadi Laura mengatakan umat Tuhan itu dipanggil untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Betul, mengasihi Allah dan sesama. Pendeta Stephen Tong berkata, sukses menurut iman Kristen ya, sukses menurut iman Kristen dua hal. Pertama, hidup mempermuliakan Allah. Dua, hidup bermanfaat bagi masing-masing. Mari kita pikirkan bagaimana tetap bermanfaat bagi sesama, bermanfaat bagi keluarga kita. Jadi jangan sampai keluarga kita ya melihat diri kita menjadi beban ya. Mereka juga sudah ada kesulitan, pergumulan. Papa mama kita misalnya terdampak juga dalam orang tua kita dari rumah masing-masing dan tidak banyak bisa bertemu dengan orang lain. Mari kita berketetapan hati hari ini. Pastikan setiap anak-anak ya bermanfaat di tengah-tengah keluarga. Jangan justru menambah beban. Kalau kita tidak bisa mengurangi beban atau membantu orang tua kita, paling tidak jangan menambah beban mereka. Sangat besar ya perbedaan yang disebabkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak, Ibu, dan anak sekalian, ada orang mengatakan tidak perlu atau tidak penting apa yang kita percayai. Hari ini saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, dan anak sekalian, dalam hidup kita sehari-hari ini sangat penting dan sangat menentukan apa yang kita percaya untuk hari ketika Kristus datang kembali. Jadi sekali lagi pastikan siapa yang kita percaya atau kepada siapa kita percaya. Ini penting sekali. Dalam Alkitab menjadi enak dan menyenangkan. Ini menjadi teologi kemakmuran ya. Menjadi Kristen akan menjadi sehat. Seorang Kristen akan menjadi kepala, sukses, tidak akan sakit, tidak akan gagal. Tidak ada satu murid-muridnya, Yesus sendiri berkata, pikul salib sangkal diri, ikut aku.
Jadi mari kita sabar dalam kesulitan ini, ya anak-anak sekalian, mari kita sabar, jangan tidak sabar. Mari kita sabar. Dan dalam kesabaran ini mari kita bertanggung jawab apa yang menjadi kewajiban kita kerjakan dengan maksimal. Di unit SD ya angkatan kemarin itu ada yang tinggal kelas. Ada juga yang tidak lulus. Kenapa? Akan di dalam ujian itu sudah open book ya. Jawabannya di semua mata pelajaran, I don't know. Di dalam bahasa Inggris, I don't know. Di dalam pelajaran agama, saya tidak tahu. Ya, saya mengajar agama sangat marah sekali karena jawaban seorang murid yang berkata, saya tidak tahu. Sudah diizinkan open book, tapi berkata tidak tahu. Anak-anak, anak yang seperti ini layaknya, oke, kamu tidak tahu, maka kamu adalah dapat 0. Kamu tidak tahu, karena kamu tidak mau berusaha, maka guru yang benar, guru yang baik juga harus jujur dan benar. Harus memberikan nilai 0. Maka ada yang tidak naik kelas, ada yang tidak lulus. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita introspeksi diri setiap hari. Ada banyak gangguan saya tahu, karena kamu berhadapan dengan laptop, berhadapan dengan handphone, dan di sana setiap hanya klik saja, ya kamu akan bisa menemukan Tuhan untuk memiliki self control, untuk mendapatkan hikmat dan bijaksana dalam menentukan pilihan-pilihan, mengerjakan tugas segera tuntas dan berkualitas, atau menunda. Melihat tugasmu sebagai seorang murid itu secara skala prioritas. Penting dan segera, atau penting tidak segera, atau tidak penting segera, atau tidak penting tidak segera. Kamu harus bisa menentukan segera. Jadi kepada anak SD Calvin selalu saya katakan, kamu harus memiliki mentalitas dalam mengerjakan tugas-tugasmu, dalam belajar sehari-hari, segera, tuntas, dan berkualitas. Ya, segera, tidak menunda. Tuntas, berarti tidak sebagian-sebagian. Berkualitas. Baru. Ya, kami guru juga ada pergumulan karena harus mempersiapkan materi, merekam, mengedit. Ya, saya sendiri ada dalam pergumulan itu karena saya juga mengajar. Sudah diedit, audit rekaman itu buyar. Mata sampai bengkak, sampai sembab karena apa? Terus ya memelototi layar komputer. Nah, jadi anak-anak jangan berkata kamu berhak ya, kamu berhak komplain, kamu berhak bosan. Saya mau katakan baik guru maupun murid, kita semua tidak berhak mengkomplain. Karena Tuhan masih menganugerahkan kepada kita hidup yang berkecukupan. Nah, sebaliknya dalam dunia ini, tetapi kesesakan itu tidak akan membawa kita ke liang kubur, ya. Kesesakan itu justru Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita menanggungnya. Ketika kita menunjukkan mata kita besar yang akan terjadi pada hari kedatangan Kristus kembali, kita menilai kesulitan pada saat ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemuliaan yang akan datang. Perhatikan, anak-anak, ya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17, pasal 5 ayat 9-11. Mungkin kita perlu membacanya. Mari kita membaca bersama. 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Saya akan membacakan untuk kita. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Pasal 5 ayat 9 sampai ayat 11. Karena Allah dimatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatkanlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Ya, jadi di sini kita lihat penderitaan kita dan penderitaan semua orang percaya sepanjang zaman adalah sementara waktu. Tadi cita dan kemuliaan yang akan kita terima saat Kristus datang kembali adalah sukacita dan kemuliaan yang kekal selama-lamanya. Coba kita berimajinasi, penderitaan hanya sementara, tapi kalau kita setia dalam penderitaan ini, kita akan menerima sukacita dan kemuliaan yang akan kita nikmati secara kekal ya, selama-lamanya. Maka kesulitan apapun yang kita hadapi di tengah-tengah pandemi ini, anak-anak khususnya karena PJJ, mari kita menekankan ini hanya sementara dan terus berjuang day by day, ya terus berjuang, minta kekuatan daripada Tuhan, minta semangat daripada Tuhan hari demi hari. Jangan pernah berani bosan, jangan pernah berani komplain. Bersyukur karena bisa makan, bersyukur karena masih bisa tinggal dalam rumah, masih bisa sekolah. Ya, mungkin ada anak-anak yang tahu ya, ada juga yang tidak mendapat kesempatan seperti kita sekolah setiap hari. Mereka hanya dapat info melalui WhatsApp dari gurunya, baca buku. Lalu nanti guru akan datang ke satu pos ya, murid-murid akan datang dikumpulkan di sana mengambil tugas. Karena kesulitan infrastruktur. Tapi kita infrastruktur ya, khususnya internet ya, kita yang ada di Jakarta, almost ya hampir tidak ada kesulitan. Tapi kita masih berdalih, ada yang matikan
kamera, benar atau tidak, kalau kita tidak ada masalah dengan infrastruktur, dengan internet, mari kita dengan jujur dan dengan senang hati mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kalau aturan mengatakan buka video, dan ikuti pembelajaran dengan sepenuh hati sebagai ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ya, Pendeta Stephen Tong berkata, Allah tidak mungkin disuap dengan apapun juga. Orang-orang berdosa yang bisa lolos dari pengadilan dan penjara, tidak mungkin, ya mereka tidak akan mungkin lolos dari mata Allah. Nah, jadi Allah yang adalah hakim yang agung itu tidak mungkin bisa kita manipulasi. Guru, orang tua bisa kita manipulasi, tetapi Tuhan tidak bisa kita manipulasi. Kiranya Tuhan menolong kita terus bertumbuh menjadi orang yang jujur, berintegritas, dan terus berusaha menjadi orang yang berpusat pada Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan malam hari ini yang boleh kami dengarkan kembali, memberikan teguran, hiburan, penghiburan, dan juga kekuatan. Kami berdoa Tuhan, materaikanlah firman-Mu di hati kami, agar menjadi kekuatan bagi kami untuk berjuang hidup benar di hadapan Tuhan di tengah-tengah kesulitan pandemi ini. Karena kami ada di rumah, tidak ada guru yang hadir mendampingi kami, tidak ada guru dan mungkin orang tua pun terbatas mengawasi kami. Tapi biarlah kami menjadi orang yang jujur dimanapun kami berada. Bahkan ketika kami berada di kamar kami sendiri, tidak ada orang secara kasat mata melihat kami. Kami boleh tetap berdiri sebagai orang yang jujur, orang yang sejati, bukan orang yang munafik dan orang yang menutupi banyak kesalahan diri kami. Dan hanya menampilkan yang baik ketika orang lain melihat. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk setiap firman yang boleh kami dengarkan, baik dari gereja kami masing-masing, dari sekolah, maupun firman yang direnungkan di tengah-tengah keluarga kami. Semuanya itu adalah kekuatan kami untuk terus berjuang menjadi pribadi yang berpusat pada Allah dalam hidup kami yang satu kali dan kali ini. Terima kasih Bapa di surga, kami akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan dan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Lause Laura. Terima kasih untuk teman.